Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan membahas materi mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Nah, mungkin untuk yang sering masuk ini udah hafal banget, tetapi Bunia mengkhususkan untuk teman-teman yang jarang masuk kelas saya, kelas PKN. Nah, hari ini kita akan bahas nih apa itu yang perlu kita ketahui dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan Undang-undang tersebut merupakan konstitusi negara kita. Jadi kalau ideologi negara kita adalah Pancasila, tapi kalau konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang pertama banget teman-teman harus mengetahui apa itu perbedaan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah, hukum tertulis maksudnya adalah hukum yang tertulis dalam suatu naskah yang sah, ya contohnya Undang-Undang Dasar 45, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau pasal-pasal itu merupakan hukum tertulis. Nah, sedangkan kalau hukum tidak tertulis itu disebut konvensi. Itu apa maksudnya? Yaitu sebuah peraturan, sekelompok peraturan yang tidak tertulis secara sah, melainkan hidup dan diyakini oleh masyarakat sekitar. Ya contohnya itu mengenai peraturan bahwa anak perempuan tidak boleh pulang terlalu larut malam misalnya. Nah, itu tuh tidak ada di setiap kitab atau memang tidak ada peraturan resminya, melainkan itu sudah mendarah daging dan sudah terjadi dan sudah diakui oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa anak perempuan tidak boleh pulang malam karena dikhawatirkan itu akan membahayakan untuk dirinya sendiri. Seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya, setelah bisa membedakan mana itu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, nah kita lanjut ke sejarah awal Undang-Undang Dasar 1945. Nah, perlu kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu berawal dari sebuah naskah yang disebut Piagam Jakarta oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, PPK itu sendiri diketuai oleh Insinyur Soekarno. Jadi pada 18 Agustus Pancasila disahkan secara sah oleh PPKI. Kemudian adapun konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, di sini ada sekitar 7 konstitusi atau 7 undang-undang yang berlaku di Indonesia. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dari 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Nah, itu yang pertama. Nah, dalam kurun waktu tahun 45 sampai 50, Undang-Undang Dasar 45 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia yang sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Karena setelah kemerdekaan bukan berarti kita bebas begitu saja, melainkan ada beribu masalah yang harus kita lewati. Entah itu yang pertama adalah mempertahankan kemerdekaan itu sendiri, karena memang penjajah masih berusaha untuk masuk ke negara kita, dan bagaimana Indonesia mampu membuat pemerintahan yang kuat sehingga bisa lebih menjaga negara ini, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah periode berlakunya konstitusi RIS atau RIS 1949. Itu pada tanggal berapa? Yaitu dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Nah, pada masa ini sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Ingat, kita kan saat ini menganut sistem presidensial, ya, di mana presiden merupakan kepala pemerintah dan kepala negara juga. Nah, pada saat ini Indonesia pada periode konstitusi RIS ini Indonesia menganut sistem parlementer, di mana bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya berupa federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian. Masing-masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Dasar 45 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Nah, itu tuh tidak berlangsung lama karena selanjutnya pada tahun 17 Agustus 1950 sampai 15 Juli 1959 kita beralih lagi ke periode konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara, di mana berlaku sistem demokrasi parlementer yang sering dapat disebut sebagai demokrasi liberal. Nah, jadi kita sendiri Indonesia pernah
menganut sistem pemerintahan yang liberal pada tahun ini. Pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar. Masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Jadi setelah negara RI dengan Undang-Undang Dasar 1950 dan sistem demokrasi liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, nah maka rakyat Indonesia sadar bahwa Undang-Undang Dasar sementara 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila, Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu teman-teman, kita walaupun sudah mengalami Undang-Undang Dasar sementara, namun itu karena pahamnya liberal itu tidak sesuai dengan jiwa Pancasila kita, maka dari itu tidak cocok gitu. Akhirnya kita pindah lagi menjadi periode kembalinya Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dari tahun 1959 sampai 1966, di mana karena situasi politik pada sidang konstituante 1959 di mana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan undang-undang baru. Maka pada tanggal 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setelah itu adalah periode Undang-Undang Dasar 45 masa Orde Baru. Itu pada tanggal 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Nah, pada masa Orde Baru ini, pemerintah menyatakan akan menjalankan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Dan teman-teman, setelah Presiden Soeharto diberhentikan dan diganti oleh B.J. Habibie presidennya, nah kita mengalami perubahan konstitusi lagi tetap namun di sini periode 21 Mei 98 sampai 11 Oktober 1999 di mana adalah ketua presiden kita diganti oleh B.J. Habibie ya. Namun itu tidak berlangsung lama, hanya 1 tahun. Kemudian akhirnya periode diubah lagi menjadi periode perubahan Undang-Undang Dasar 45. Nah, di mana salah satu tuntutan reformasi 98 adalah dilakukannya perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45. Nah, mengenai amandemen undang-undang nanti kita belajar di waktu yang khusus. Nah, itu merupakan 7 periode Undang-Undang Dasar yang dari merdeka sampai sekarang yang telah kita lalui. Nah, sampai sekarang alhamdulillah kita masih menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 di mana di dalamnya terdiri banyak sekali kecocokan dengan jiwa Pancasila kita, yaitu ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, teman-teman ingat, adapun peraturan tertinggi di Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jika tertinggi di mana tidak ada yang mampu untuk maksudnya tidak ada yang bisa untuk mengubahnya. Dari merdeka sampai sekarang tidak diubah mengenai isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, teman-teman, kita kan dipimpin oleh seorang presiden. Nah, presiden itu bertanggung jawab kepada MPR, teman-teman, karena MPR merupakan salah satu lembaga legislatif yang dimana tugasnya adalah sebagai pembuat peraturan, namun dengan tetap memperhatikan atau persetujuan dari presiden itu sendiri. Nah, adapun di sini lembaga-lembaga tinggi negara, yaitu contohnya presiden itu termasuk lembaga tinggi negara karena tugasnya adalah memimpin negara kita dan memimpin pemerintahan. Yang kedua adalah BPK. Yang ketiga adalah Mahkamah Agung, di mana tugasnya untuk mengadili setiap kasus di tingkat tinggi. Kalau DPRD itu bukan lembaga tinggi negara, melainkan lembaga yang ada di setiap daerah, karena DPRD maksudnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang Dasar 1945 memuat mengenai bentuk pemerintahan, bentuk negara, tujuan negara, dan pembagian kekuasaan. Nah, adapun pembagian kekuasaan dibagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, legislatif ini terdiri dari lembaganya MPR dan DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan yang kedua adalah eksekutif, yaitu presiden, wakil presiden, dan menteri-menterinya, dan yang ketiga adalah yudikatif, di mana ini lembaganya terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Peradilan Tinggi,
pengadilan negeri seperti itu teman-teman. Jadi khusus pada pertemuan kali ini itu yang harus kita pahami, yang harus kita ingat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi di mana merupakan hukum tertulis yang wajib dan sah secara resmi berlaku di Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti sampai ketemu di pelajaran selanjutnya di minggu depan, dan jangan lupa untuk tugasnya ya teman-teman. Jadi tugas yang pertama adalah teman-teman menjawab pertanyaan mengenai keadaan sekarang itu di Google Classroom, di kolom pertanyaan ya, dijawab itu. Yang kemudian yang kedua adalah teman-teman menyaksikan video ini. Yang ketiga menjawab soal evaluasi yang terdiri dari 10 soal saja, karena itu akan nilai tersebut akan saya gunakan untuk penilaian home learning ini. Yang keempat, teman-teman mengupload video ikrar sumpah pemuda. Nah, ini tujuannya agar teman-teman lebih merasa mencintai tanah air kita, karena sumpah pemuda tidak terlalu panjang, sekitar 3 menit pun cukup. Nah, teman-teman nanti upload di YouTube masing-masing dan share linknya ke saya melalui wali kelas. Oke, teman-teman, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum.